Di dalam dunia sepak bola, Santiago Bernabeu adalah sebuah puncak tertinggi kesuksesan. Sebuah panggung megah tempat para penyihir lapangan hijau bermimpi mengukir tinta emas. Namun tak jarang justru bertransformasi menjadi kuburan massal bagi karir indah yang mereka bangun dengan susah payah. Langsung aja, ini dia 10 pemain yang karirnya hancur setelah memutuskan bergabung dengan Real Madrid. Kita buka daftar ini dengan salah satu tragedi paling pilu dalam sejarah transfer modern. Eden Hazard, Dirijen magis yang datang dengan status mega bintang Premier League senilai 115 juta lebih, diproyeksikan sebagai suksesor tahta Cristiano Ronaldo. Hazard justru mengawali dongengnya di Spanyol dengan masalah kebugaran akut akibat berat badan berlebih, sebelum akhirnya terjebak dalam lingkaran setan cedera kronis. Dari salah satu pemain paling mematikan di dunia bersama Chelsea, ia bertransformasi menjadi penghuni tetap ruang perawatan medis Santiago Bernabeu, hingga terpaksa memutus kontraknya lebih cepat dan memilih pensiun dini pada usia 32 tahun dengan status rekrutan paling mubazir. Nama kedua membawa kita pada sosok pangeran San Siro pemenang Ballon d'Or Ricardo Kakak, yang ditebus mahal senilai 60 juta sebelum era dominasi Messi dan Ronaldo. Petualangan indah Kakak langsung berubah menjadi mimpi buruk akibat cedera lutut parah pasca Piala Dunia 2010. Diperparah dengan kedatangan Jose Mourinho yang lebih mempercayai skema taktis dinamis milik Mesut Ozil. Kakak bahkan secara terbuka mengakui bahwa ia dan Hazard adalah investasi terbuluk dalam sejarah klub karena gagal total memenuhi ekspektasi masif publik Madrid, membuat sisa-sisa keemasannya habis menguap di bangku cadangan. Selanjutnya ada nama Luka Jovic, monster muda paling menakutkan di Eropa yang dibeli senilai 63 juta setelah tampil meledak bersama Eintracht Frankfurt. Datang sebagai calon predator masa depan, Jovic justru langsung ciut di bawah tekanan berat seragam Los Blancos. Gagal total menggeser dominasi Karim Benzema yang sedang berada di puncak performa. Di Real Madrid, ketajamannya lenyap tanpa bekas dengan hanya membukukan 3 gol dari 51 laga. Sebuah catatan Mirror yang membuat karirnya merosot drastis hingga terdampar menjadi pemain pelapis di AC Milan. Daftar ini kian tragis dengan kehadiran James Rodriguez, sang pemilik tendangan polipuitis sekaligus top skor Piala Dunia 2014, yang dipinang dengan mahar 75 juta. James adalah korban nyata dari evolusi taktik sepak bola modern yang mulai memusnahkan peran seorang playmaker nomor 10 murni di atas lapangan hijau ketika Zidane mengambil alih kemudi dan beralih ke formasi 4-3-3 yang menuntut kerja keras fisik dari trio Casemiro, Kroos, dan Luka Modric. James langsung terbuang dan berakhir menjadi musafir bola yang terombang-ambing dari Everton, Qatar, hingga Yunani. Nama kelima yang menutup paruh pertama adalah Jonathan Woodgate, bek tengah tangguh asal Inggris yang kepindahannya melahirkan kisah komedi paling legendaris sepanjang masa. Datang dengan ekspektasi tinggi untuk memperkokoh tembok pertahanan, Woodgate justru langsung dihantam cedera parah yang membuatnya absen selama 1 tahun penuh sebelum bisa melakoni debutnya yang terkutuk. Hari pertamanya di lapangan hijau berakhir dengan catatan paling sial dalam sejarah sepak bola, mencetak gol bunuh diri dan diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Sebuah hantaman mental yang membuat karirnya di level tertinggi tidak pernah pulih kembali akibat bergabung dengan Real Madrid. Bergerak ke nama ke-6 ada Royston Donate, talenta emas Belanda yang dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Euro U21 tahun 2007 sebelum silau oleh gemerlap ibu kota.
Kedewasaan mental yang belum matang membuat Dente lebih sering disorot karena masalah kedisiplinan dan gaya hidup mewah ketimbang performanya di atas lapangan hijau. Kehilangan tempat di tim utama membuat dirinya kerap menjadi sasaran cemooh supporter sendiri di Bernabeu, merusak sisa kepercayaan dirinya hingga karirnya hancur dan terdampar di klub-klub kecil yang tak lagi terdengar namanya. Nama ketujuh membawa kita pada sosok bocah nakal bertalenta emas asal Italia, Anthony Cassano, yang karirnya di Spanyol justru hancur akibat urusan dapur dan makanan. Didatangkan dari AS Roma dengan bakat yang diklaim sejajar dengan para legenda, Cassano justru kehilangan kualitasnya akibat kebiasaan makan yang buruk dan perselisihan terbuka dengan pelatih Fabio Capello. Manajemen Madrid bahkan sempat menerapkan denda khusus untuk setiap gram berat badan Cassano yang naik. Sebuah sikap tidak disiplin yang menutup rapat pintunya untuk menjadi salah satu penyerang terbaik dalam sejarah Italia. Selanjutnya di urutan ke-8 adalah Nicolas Anelka, striker muda fenomenal yang dibeli dari Arsenal namun langsung memicu konflik panas di dalam internal tim. Temperamennya yang sulit diatur membuat penyerang berjuluk Lesul. Ini dimusuhi oleh jajaran kapten senior ruang ganti Madrid seperti Raul Gonzalez dan Fernando Hierro. Bahkan sempat dijatuhi skorsing akibat mogok latihan. Hanya bertahan selama 1 musim karena atmosfer ruang ganti yang dianggapnya sangat beracun. Anelka langsung angkat kaki meskipun sempat membantu klub memenangkan trofi Liga Champions pada tahun 2000. Selanjutnya ada pemain gratisan bernama Nuri Sahin, otak permainan jenius Borussia Dortmund bentukan Jurgen Klopp, yang menyabat gelar pemain terbaik Bundesliga kala itu. Datang dalam kondisi cedera, Sahin harus menerima kenyataan pahit bahwa saat ia pulih, duet Xabi Alonso dan Sami Khedira sudah terlanjur kokoh mengunci lini tengah Madrid. Sahin hanya bisa berdiri kesempatan bermain segelintir laga di La Liga. Sebuah bukti nyata bagaimana sistem permainan yang tidak ramah bisa mematikan kreativitas dari seorang dirijen lapangan tengah terbaik sekalipun. Daftar ini ditutup oleh Reinier Jesus, permata muda Brazil senilai 30 juta yang sempat digadang-gadang sebagai titisan murni dari seorang Ricardo Kakak. Berbeda nasib dengan rekan senegaranya seperti Vinicius Junior atau Rodrigo yang sukses menaklukkan Eropa. Reinier adalah contoh nyata kegagalan taktik peminjaman pemain yang diterapkan oleh manajemen Madrid. Periode sekolahnya di Borussia Dortmund dan Girona justru membuat perkembangannya mandek total karena jarang mendapatkan menit bermain. Hingga akhirnya ia terpaksa kembali ke Brazil dalam label talenta muda yang gagal berkembang di panggung tertinggi Eropa.